Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi argumen deduktif 2 logika fungsional. Terdiri dari anggota 1 Tri Arumsari NPM 0071, yang kedua Farah Ade Ramawati NPM 0078, yang ketiga Dani Ayunita Insani NPM 0080, yang keempat Emar Aldinda Mahkota Wisuda dengan NPM 0086, yang kelima Muhammad Nasoha dengan NPM 0098, yang keenam Hanum Salsabila dengan NPM 0103. Perkenalkan, nama saya Hanum Salsabila, NPM 103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai logika fungsional kebenaran, yang mana terdapat pengertian dari logika kalimat, yaitu merupakan salah satu dasar yang mendasari logika simbolik modern, dan karena itu penting dalam bidang intelektual, seperti teori himpunan dan juga dasar matematika. Hal tersebut juga merupakan modal untuk rangkaian listrik dari jenis yang menjadi dasar komputasi digital. Adapun pengertian mengenai logika fungsional kebenaran juga merupakan alat yang berguna dalam analisis argumen. Manfaat dari logika fungsional kebenaran yaitu untuk mempelajari sesuatu tentang struktur bahasa yang tidak akan dipelajari dengan cara lain. Di sisi lain, juga akan merasakan bagaimana rasanya bekerja dengan sistem simbol non-matematis yang sangat tepat. Adapun model presisi dan kejelasan yang diberikan oleh sistem tersebut dapat membantu dengan baik saat berkomunikasi dengan orang lain dalam bahasa sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu tabel kebenaran dan simbol kebenaran fungsional. Kosakata logis terdiri dari variabel klaim dan simbol fungsi kebenaran. Sebelum kita mempertimbangkan inti sebenarnya dari subjek, tabel kebenaran, dan simbol yang mewakilinya, pertama kita perjelas penggunaan huruf alfabet untuk melambangkan istilah dan klaim. A. Variabel klaim. Hal utama dalam variabel klaim ini yaitu bagaimana kata-kata seperti tidak, dan, atau, dan seterusnya yang mempengaruhi klaim dan menghubungkannya untuk menghasilkan klaim majemuk yang lebih sederhana. Yang selanjutnya ada tabel kebenaran. Dalam logika fungsional, kebenaran klaim diberi tanda P, yaitu bisa benar atau salah. Tabel kecil di bawah ini dengan disebut meja kebenaran menampilkan kedua kemungkinan nilai kebenaran untuk P. Nilai kebenaran yang mungkin dimiliki klaim P, negasi atau kontradiksinya yang akan disimbolkan dengan gelombang P akan memiliki makna lain. Adapun penyangkalan, kolom sebelah kiri dari tabel ini menunjukkan kedua nilai kebenaran yang mungkin untuk P, dan kolom sebelah kanan menetapkan nilai kebenaran untuk gelombang P berdasarkan nilai P. Ini adalah cara mendefinisikan tanda negasi gelombang di depan P. Simbol berarti mengubah nilai kebenaran dari T ke F atau dari F ke T tergantung nilai-nilai P. Oke, slide selanjutnya ada beberapa kemungkinan dalam bentuk tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Dapat digunakan untuk mencari tahu apakah ekspresi atau posisi tersebut bernilai benar untuk semua nilai input yang valid secara logis. Suatu atau lebih proposisi dapat dikombinasikan untuk menghasilkan proposisi baru. Ini ada beberapa kemungkinan dalam bentuk tabel kebenaran. Yang pertama ada konjungsi. Klaim majemuk yang dibuat dari dua klaim yang lebih sederhana. Konjungsi benar jika dan hanya jika kedua klaim sederhana yang membentuknya, atau konjungsinya benar. Jika salah satu bagian dari konjungsi salah, berarti konjungsi itu salah. Dan yang kedua ada disjungsi. Yang pertama ada klaim majemuk lain yang terdiri dari dua klaim sederhana. Yang kedua, suatu disjungsi salah jika dan hanya jika kedua disjungsinya salah. Oke, selanjutnya ada melambangkan gabungan klaim. Contoh, dengan cara kata-kata seperti tidak, dan, atau, dan seterusnya memengaruhi klaim dan menghubungkannya bersama untuk menghasilkan klaim majemuk dari yang lebih sederhana. Ketika kita melambangkan klaim, kita akan menampilkan struktur fungsional kebenarannya.
Idenya adalah untuk menghasilkan versi yang secara fungsional setara dengan klaim aslinya. Yang pertama, jika dan hanya jika. Kata jika digunakan sendiri, memperkenalkan anteseden dari suatu kondisional atau ungkapan. Hanya jika, memperkenalkan konsekuensi dari kondisional. Yang kedua ada kondisi yang diperlukan dan cukup. Klaim bersyarat kadang-kadang dijabarkan dalam hal kondisi yang diperlukan dan cukup. Selanjutnya ada simbol dan rumus dari tabel kebenaran. Logika tidak mempermasalahkan pengertian bahasa sehari-hari atau meaning, karena logika lebih mementingkan bentuk dari pernyataan-pernyataan. Yang kedua, perangkai logika atau operator dalam bentuk simbol digunakan untuk membuat bentuk-bentuk logika atau ekspresi logika. Logika adalah salah satu dasar di mana logika simbolis modern berstandar, dan karena itu penting dalam bidang intelektual seperti teori himpunan dan dasar matematika. Ini juga merupakan model untuk rangkaian dari jenis yang merupakan dasar dari komputer digital. Tetapi logika fungsional juga merupakan alat yang berguna dalam analisis argumen. Dan ini ada beberapa simbol dalam kebenaran. Selanjutnya ada rumus atau formula. Simpelnya seperti pernyataan 1 dan pernyataan 2. Jika pernyataan 1 itu benar dan pernyataan 2 itu benar, maka kesimpulannya itu benar. Dan jika pernyataan itu 1 benar dan pernyataan 2 itu salah, maka kesimpulannya itu salah. Jika pernyataan 1 itu salah dan pernyataan 2 itu benar, maka kesimpulannya itu benar. Jika pernyataan 1 salah dan pernyataan 2 itu salah, maka kesimpulannya itu benar. Slide selanjutnya yaitu lanjutan kecuali, yaitu apa tabel kebenaran untuk Q menjadi P. Jika Anda sudah terbiasa dengan tabel kebenaran dasar saat ini, Anda menyadari bahwa itu sama dengan tabel untuk PVT. Dan sebenarnya Anda dapat memperlakukan kata kecuali persis seperti kata atau dan melambangkannya dengan V. Yang selanjutnya salah satu atau, yaitu terkadang kita perlu tahu persis di mana disjungsi dimulai. Itu tegas dari kata baik untuk menunjukkan kepada kita. Secara umum, trik untuk melambangkan klaim dengan benar adalah dengan memperhatikan dengan cermat apa yang dikatakan klaim tersebut. Dan ini seringkali berarti bertanya pada diri sendiri, apa yang membuat klaim ini salah atau benar. Selanjutnya, argumen kebenaran fungsional. Silogisme kategoris memiliki total 256 bentuk. Argumen fungsional kebenaran sebaliknya dapat mengambil bentuk apapun dalam jumlah tak terbatas. Namun demikian memiliki metode untuk menguji validitas yang cukup fleksibel untuk mencakup setiap argumen fungsional kebenaran. Yang pertama adalah metode tabel kebenaran. Metode tabel kebenaran yaitu tabel kebenaran untuk validitas membutuhkan keakraban dengan tabel kebenaran untuk memahami kebenaran dengan jelas. Selanjutnya yaitu metode tabel kebenaran singkat. Meskipun mengisi tabel kebenaran lengkap menghasilkan jawaban yang benar mengenai validitas argumen fungsional kebenaran, namun hidup ini terlalu singkat untuk mengisi tabel kebenaran menemukan jawaban. Cara lebih singkat untuk menentukan validitas argumen fungsional yaitu dengan metode tabel kebenaran singkat. Dan selanjutnya ada potongan atau deduksi. Metode selanjutnya yang berguna untuk membuktikan argumen tidak sah daripada metode tabel kebenaran, tetapi memiliki beberapa keuntungan dalam membuktikan bahwa argumen itu valid, yang terdiri dari aturan grup 1, pola argumen valid dasar. Modus ponens juga dikenal sebagai menegaskan antecedent. Dengan modus ponens, konsekuensi dari kondisional mengikuti dari kedua premis tersebut. Jika konsekuensi dari kondisional adalah kesimpulan dari argumen, maka deduksi selesai. Kesimpulan telah ditetapkan. Jika bukan kesimpulan dari argumen yang sedang Anda kerjakan, konsekuensi dari kondisional dapat dicantumkan seolah-olah itu adalah premis lain untuk digunakan
dalam menyimpulkan kesimpulan yang Anda kejar. Tidak peduli apapun klaim P dan Q, jika P benar maka P dan Q haruslah benar. Yang selanjutnya ada aturan grup 2, kesetaraan fungsi kebenaran. Dapat mengambil dan jenis simbolisasi yang memiliki tabel kebenaran yang sama persis. Perbedaan utama kedua grup adalah bahwa aturan ini dapat digunakan pada bagian garis. Prinsip yang mengatur cara kerja aturan grup 2. Klaim atau bagian klaim dapat diganti dengan klaim yang setara dengan salah satu aturan grup 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bukti bersyarat atau conditional proof. Conditional proof adalah aturan dan strategi untuk membangun deduksi. Kami telah membuktikan yang setara dengan jika P benar, maka Q akan benar. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menganggap bahwa P benar, yaitu menambahkan sebagai premis tambahan, dan kemudian membuktikan bahwa berdasarkan asumsi itu Q harus benar. Beberapa batasan yang penting pada aturan CP yaitu 1. CP hanya dapat digunakan untuk menghasilkan klaim bersyarat. Setelah kami mengisi premis CP, langkah selanjutnya harus bersyarat dengan langkah sebelumnya sebagai konsekuensi dan premis CP sebagai antecedent. Yang kedua, jika lebih dari satu pengguna CP dilakukan pada satu waktu, yaitu jika lebih dari satu premis CP dimasukkan, mereka harus dikeluarkan persis dengan urutan terbalik dari apa yang mereka asumsikan. Ini berarti bahwa garis yang berjalan dari tempat CP yang berada tidak boleh saling bersilangan. Yang kedua, setelah premis CP telah habis atau dikeluarkan, tidak ada langkah yang diambil darinya. Langkah-langkah yang dicakup oleh garis yang ditarik di margin kiri dapat digunakan dalam deduksi. Yang keempat, semua tempat CP harus habis atau dikosongkan. Ini terdengar jauh lebih rumit daripada yang sebenarnya. Lihat kembali pembatasan CP ini saat Anda melihat contoh-contohnya dan mereka akan lebih masuk akal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.